Oke, balik lagi di Aceh Cino. Ya, tadi udah dengan Bang Mawardi, dengan pesahabatnya juga, dan sekarang kita nggak jauh-jauh dari Tanah Rencong, masih cinta juga dengan produk lokal, produk Aceh. Kita hadirkan adik-adik yang ya katanya sih mereka cinta Aceh gitu ya. Tapi nanti kita tanyakan lagi. Oke, selamat datang buat mereka ya pemirsa. Ini dia ada Fatar, Hai. Forum Anak Tanah Rencong. Anak Tanah Rencong, benar kan? Yang saya maksud ini mereka sebenarnya cinta Tanah Rencong seperti apa sih? Boleh Bayu diperkenalkan teman-temannya, kemudian kalian dari mana ini gitu. Assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Bayu Satria. Di sini di sebelah kanan saya ada Kak Nadia Maulida Zuhra dan di sebelah kiri saya ada Safri Irwanda. Nah, jadi kita merupakan pengurus dari Sekretariat Forum Anak Tanah Rencong. Iya, Gitu, anak, Kak. tapi umur kalian kayaknya nggak anak-anak lagi deh. Enggak. Iya pemirsa, wajah-wajah mereka memang udah nggak asing, sering warawiri juga di beberapa kegiatan yang ada di Aceh. Di Facebook mereka paling eksis ya, ini wajah-wajahnya. Kader-kader anak-anak Tanah Rencong ya. Iya. Dan mereka juga aktif sekali dengan kegiatan ini menyuarakan suara anak-anak Iya, Tanah suara Rencong, donasi. betul. Nah ini sebenarnya kalian fokusnya kemana sih? Boleh buat Nadia ya? Oke, buat Kak Nadia sebenarnya untuk Fatar sendiri ini berfokusnya untuk apa sih? Terima kasih sebelumnya kakak. Nah ini bicara fokus, sebelumnya fokus kegiatannya kah Ya, ya, atau ya. kegiatannya? Sasaran kita itu sebelumnya secara menyeluruh sifatnya, tidak hanya anak sekolah yang kita sentuh, tidak hanya anak difabel yang kita sentuh, tapi yang anak non pendidikan istilahnya itu juga menjadi salah satu sentuhan kita. Contohnya ada lokus yang baru-baru aja ini kita laksanakan di Nehen Aceh Besar ya. Ada Kak Bayu, Kak Safri juga sama semua anak-anak Forum Anak Tanah Rencong. Kemudian anak disabilitas itu juga merupakan salah satu kalangan anak yang menjadi bagian dari sentuhan Forum Anak. Nah, bentuk dari kegiatan implementasi akan sentuhan terhadap kaum atau kalangan anak-anak luar biasa ini, bentuk pelaksanaan atau bentuk tindakan yang kita lakukan itu salah satunya dalam rangka perayaan Hari Disabilitas Internasional. Itu kalau kita bicara mau dekat-dekat nih, karena mau Desember. Jadi itu program lah ya? Iya, program. Iya, itu kalau bicara yang mau dekat nih. Kemudian yang sebelum-sebelumnya ada yang namanya Fatar Sawu Ane, Forum Anak Tanah Rencong Sawu Ane. Jadi itu untuk lokusnya, untuk lokasinya kita pilih memang daerah-daerah yang menjadi apa ya, pilot project yang memang di situ kompleks sifat dari anak-anak itu sendiri. Ada yang anak memang anak korban istilahnya, ada yang di situ anak yang bersekolah tetapi mungkin aksesnya kurang, di situ kita bantu. Jadi menyeluruh, tidak hanya kepada anak sekolah aja, yang lain nggak kita, bukan bagian dari ranahnya Forum Anak Tanah Rencong, bukan, tapi semua anak berhak memiliki hak yang sama. Betul. Untuk diperlakukan seperti anak-anak lainnya, seperti itu. Lugas sekali penjelasan dari Kak Nadia. Ini kayaknya memang udah expertnya ya. Sama aja nih bertiga nih. Oke, Sapri, tadi berbicara tentang Nehen misalkan. Ini beberapa waktu yang lalu juga saya kan ada duduk bincang-bincang sama Bu Amrina. Ini bos kalian ya. Iya. Mama kami. Mama Bunda Bunda, kami ya, Bunda. iya. Ini dan didukung juga kegiatan positifnya oleh Kecik di Nehennya itu Iya, sendiri. betul. Safri, sebenarnya untuk lokasi Nehennya kenapa sih milih Nehen gitu? Kenapa nggak milih daerah ataupun kampung yang lain? Iya, jadi kalau kita bicara Nehen nih udah sering ya di sini, Iya, ya, iya, udah betul. sering. Kenapa sih Nehen kayak gitu kan? Kenapa harus Nehen jadi pilihan utamanya gitu? Nah jadi sebenarnya bukan untuk apa-apa sih, sebenarnya di Nehen ini banyak sekali permasalahan yang kompleks gitu. Sebenarnya sangat disayangkan sih kayak gitu, dekat dengan Banda Aceh tapi banyak yang belum tahu sih apa aja permasalahan di Nehen kayak gitu. Jadi permasalahan yang pertama itu ada di anaknya. Di sana kekerasan untuk anak itu sangat tinggi. Serius? Serius, iya. Itu yang mengejutkan untuk kita semua. Gitu. Berdasarkan dari data, banyak sekali angka kekerasan terhadap anak. Dan di sana juga memang ekonominya perlu digenjot lagi kayak gitu. Itu sangat
memang sangat miris yang di sana, dan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang misalnya kayak suara kayak gitu. Untuk pokoknya kalau di sana ada prinsip misalnya kayak perempuan itu harus memang di dapur aja gitu, nggak boleh memberikan suara gitu. Itu yang sangat dimiriskan, dan banyak sekali, dan di sana juga ada permasalahan dalam kebersihan lingkungan itu yang memang jadi konteks utama. Kenapa kami kayak gitu datang ke sana untuk coba kita bangun sama-sama yuk dengan kayak gitu Perumnas Ujung Batai Permai khususnya gitu. Oh gitu. Nah, kebayu nih ya dengan segala macam permasalahan yang memang sudah sangat kompleks sekali di situ. Mungkin berbeda-beda cara pandang orang ketika kan masuk ke daerah tersebut yang ada di bayangan Fathar. Ini seperti apa sih awalnya? Ini kayaknya nih sebuah tugas yang berat gini. Oke. Awalnya sendiri sebenarnya Bayu pribadi nggak tahu nih bakalan dapat situasi yang seperti itu. Jadi waktu itu ketika datang dalam pikiran sih sebenarnya oh ya udahlah kita bakalan ketemu sama anak-anak, wah seru nih pasti. Betul-betul. Ketika Bayu sampai ke lokasi, jadi kalau misalnya ada kata kita di atas kita langit, di bawah kita tanah, salah. Ternyata di bawah kita itu kotoran dan juga sampah gitu. Nah jadi itu udah langsung, aduh ini gimana ya. Tapi ya namanya udah prinsip dari awal ya kita nggak boleh setengah-setengah dong. Tantangannya seperti apa? Tantangannya yang waktu itu Bayu temui adalah ketika misalnya anak-anak di sana tuh ngomongnya bukan seperti seharusnya. Jadi misalnya mengeluarkan bahasa-bahasa kasar Coba seperti contohin. itu. Nah ini bagusnya adalah memang karena Bayu dari Barat Selatan, jadi Bayu kan nggak bisa bahasa Aceh di sini. Nah jadi alhamdulillah juga, kenapa jadi nggak masuk ke hati ketika misalnya dibilang sesuatu yang sifatnya kasar Kak, begitu. Jadi ketika dibilang kayak gitu santai aja, sampai teman-teman bilang, ih Kak Bay kok dibilang kayak gitu biasa aja, ya karena nggak paham gitu. Jadi emang gue pikirin. Ya begitulah sebenarnya ketika memang kita mau berkecimpung di dunia anak ya memang harus EGP dalam artian kata kita nggak boleh tersinggung. Gimana kita mau mengurus orang lain sementara kita sendiri nggak siap untuk mengurus mereka kayak gitu. Baik. Nah kita nikmati dulu ada beberapa foto ya. Ada ya sambil menunggu foto yang akan ditampilkan kita oke ini dia. Video ya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa. Barangkali Pak juga ya? Iya dong. Ini adalah salah satu suara dan aksi orang muda untuk bullying. Berapa dan belinya di mana? Harganya itu murah kok, hanya 100.000. 30%-nya itu akan kita donasikan sebagai alat bantu untuk anak-anak disabilitas. Dan untuk pembeliannya ada di link di bawah ini. Cara apa tuh? Dan gimana sih daftarnya? Cara ini yaitu sharing bareng dan talk show bersama tokoh-tokoh publik yang peduli akan disabilitas. Nah, dengan salah satu syaratnya, kalian tuh harus membeli baju ini. Nah, untuk pendaftarannya ada di link bawah ini. Ayo teman-teman bergabung bersama kami untuk mengikuti kegiatan pada tanggal 9 Desember 2018 di Bilo Banda Aceh. Tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke. Baik, nah kita kembali lagi untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan Fathar. Sebenarnya ini siapa yang mau ngomong, Bayu atau Nadia? Kita gabung-gabung. Iya, Gabung gabung ya. aja. Saya ke Nadia dulu deh. Kegiatan Fathar yang sudah dilakukan dan ini sukses berjalan. Kegiatannya seperti apa? Kita bahas yang udah lampau atau yang baru-baru aja? Jelas dari lampau sampai sekarang Oh, ya. Oke. Jalan. Berarti panjang nih. Yang lampau, bicara tentang yang lampau berarti mulai dari bulan 7 aja. Iya, boleh. Tapi itu sifatnya penghargaan. Ya, Tapi ya. sebelum itu kita punya gebrakan dan apa ya? Udah banyak nih keringat yang keluar untuk mendapatkan penghargaan itu. Nah,
Jadi ada penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk Aceh. Jadi alhamdulillah berbanggalah kita Provinsi Aceh atas kerja keras kawan-kawan semua, anak-anak Aceh semua. Kita mendapatkan penghargaan dengan nominasi atau kategori pelopor kolaborasi. Nah, iya se-Indonesia, se-34 provinsi di Indonesia alhamdulillah. Satu-satunya? Iya, alhamdulillah. Wow. Jadi nah itu udah gede pencapaiannya. Sebelumnya itu udah banyak nih keringat-keringatnya anak-anak yang terus berkucuran untuk mendapatkan hal itu. Jadi bicara sejarah nih, bicara kilas baliknya. Sebelumnya di bulan 5 kita sudah mengadakan 5 Maret Mei demikian kita telah mengadakan kegiatan pawai 1000 suku. Nah, itu bentuknya seperti kampanye terkait di situ ada banyak isu yang kita angkat. Cuma fokusnya itu ke isu 2P seperti baju yang Safri pakai. Jadi nanti ada yang share yang baik, ada saya tidak merokok, ada isu tentang lingkungan, pastinya kemudian internet sehat tadi share yang baik, kemudian ada isu stop perkawinan usia anak. Okay. Nah, jadi isu-isu itu yang kita kembangkan, tapi sifatnya masif, sifatnya itu meluas. Sembari provinsi mengadakan kegiatan tersebut, kabupaten kota juga ikut menggerakkan. Jadi kegiatan itu di bulan 5 ada di kita provinsi. Bulan minggu 1, 2, 3 di bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu kawan-kawan 23 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama dengan tujuan yang sama. Jadi kita juga bisa jadi pelopor dan pelapor masing-masing kabupaten kota dengan melakukan kegiatan tersebut. Akhirnya tercapailah alhamdulillahnya penghargaan pelopor kolaborasi itu tadi, karena kita bisa menggayat 23 kabupaten kota untuk melakukan hal tersebut. Dan amunisi yang kita punya, ada kakak-kakak polwan di situ, ada bapak-bapak polda juga ikut di situ, terus ada beberapa komunitas lain yang juga ikut berbagi. Jadi nggak cuma misalnya nih ada nanti duta mahasiswa juga, kita kebetulan di situ ada kita ikut sertakan duta genre, kemudian duta lingkungan, duta banyak pokoknya. Nah jadi jadi sifatnya itu nggak cuma selempang yang kita pakai untuk yang duta nih, kita perbaiki dulu mindsetnya. Kemudian akhirnya mereka tergerak dan mau sama-sama merangkul untuk kegiatan ini seperti itu. Kemudian setelah itu ada kegiatan banyak lagi. Ada yang Oke. Berikutnya juga ada kegiatan lainnya seperti pawai sahabat 1000 suku tadi kan udah yang pertama. Nah, berikutnya itu akhirnya juga dampak dari pawai sahabat 1000 suku itu kita mendapatkan penghargaan juga untuk pemerintah Aceh sebagai 10 pemerintah provinsi dengan pengembangan forum anak terbaik se-Indonesia. Pengembangan forum anak terbaik se-Indonesia. Tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Aduh. Dan itu adalah penghargaan, maksudnya sistem penghargaan pertama di Indonesia untuk tahun 2018. Dan waktu itu langsung Ayanova Iriansyah selaku Bapak PLT Gubernur Aceh langsung datang waktu itu ke Surabaya, langsung ngikutin kita. Dan dengan bangga menerima penghargaan itu dari Mama Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Di situ kita yang sedihnya dapat, senangnya juga dapat, bangganya juga dapat. Kenapa? Karena bukan soal dapat penghargaannya, tapi atas perjalanan yang udah kita lakukan, seperti itu. Nah, selain itu juga program yang paling unggul dari kita salah satunya adalah tentang Fatar Sawane. Itu yang tidak dimiliki sama provinsi lain. Karena kita sifatnya sustainable. Tugasnya apa berkelanjutan. nih Nah, Fatar Sawane ini kita sering bikin kejutan. Misalnya tiba-tiba di hari Minggu di waktu senggang kita datang ke desa mana. Terus kita buat gebrakan, kita bawa buku, kita bawa permainan tradisional, ya udah kita main bareng anak-anak tanpa perencanaan, tanpa penganggaran yang benar-benar. Jadi benar-benar surprise ya. Benar-benar surprise dan nol budget kayak gitu. Artinya kita sebagai anak muda diberikan pemikiran yang luar biasa, harus dimanfaatkan sedemikian rupa supaya rasa millennials itu dapat sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain seperti orang tua kan. Kalau orang tua misalnya anaknya kuliah, pasti harapannya adalah anaknya harus lebih pintar daripada orang tuanya. Betul. Nah, begitu. Kalau untuk Fatar sendiri mulai dari usia anak berapa sampai berapa tahun?
Kalau misalnya usia anak kan dia dari 0 sampai 18 tahun termasuk yang di dalam kandungan. Oke, kalau Tapi- anggota faternya sendiri Ya, maksudnya. itulah tadi. Untuk anggota faternya sendiri, kita bebas anak usia berapa aja boleh. Tapi kalau pengurus, kita buatnya dari 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Seperti Oke, itu. nah kalau 16 tahun sampai 18 tahun ya tadi ya, Bayu, ini zaman-zaman saya masih naik sepeda. Tapi mereka bisa membuahkan hasil untuk merubah mindset dari masyarakat Aceh, anak-anak Aceh yang memang kebiasaannya adalah bermain, misalkan Iya. seperti itu. Tapi dengan adanya Fatar ini mampu merubah semua hal yang awalnya bersifat negatif, ini menjadi sebuah yang positif pastinya. Kita break dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Aceh Gino. Oke, pemirsa balik lagi di Aceh Gino. Silakan, Bayu. Ini kan kalian pakai baju yang beda-beda. Saya pelopor. Boleh berdiri, silakan. Ya, saya minta izin juga untuk Kanadia. Saya pelopor, saya pelapor. Ini disability. Oke, ini sama ya. Oke, mungkin ini kedepannya akan diperjualbelikan. Setengahnya akan nanti didonasikan. Boleh diinfokan kepada pemirsa ini harganya berapa, kemudian berapa donasi yang menjadi donasi maksudnya. Nah, jadi kita ada program terkait stop bully. Nah, karena bully ini menjadi satu permasalahan yang komplit sekali. Sudah ada dari mulai kecil sampai dewasa. Nah, jadi Forum Anak itu membuat satu gerakan yaitu anti bully dengan gerakan 1000 kaos anti bully. Nah, targetnya ini nanti kita akan membuat satu kegiatan yaitu namanya Suara dan Aksi Orang Muda untuk Bully yang akan kita laksanakan insya Allah di tanggal 9 Desember tahun 2018 ini di Dilo Banda Aceh, Digital Innovation Lodge Banda Aceh. Nah, jadi kaos ini kita jual dengan harga 100.000, tapi kita tidak mengambil keuntungan sama sekali. 70.000-nya harga modal awal dan 30.000-nya akan kita kumpulkan untuk donasi alat bantu. Nah, cuma mohon maaf apabila ada yang ingin memberikan sumbangan, bukan kita tidak terima, tapi karena memang konsep awal kita aksi milenial, jadi kita hanya menerima bantuan melalui pembelian baju. Oke, seperti jadi itu. kalau mau mendonasikan lebih bisa membeli baju ini Iya. seberapa banyak Iya, yang seberapa banyak kayak baik. gitu. Nah, ada banyak macam warna dan Iya. juga tulisannya dan ini juga ini ciri khas dari Fatar sendiri Iya. warna pink. Iya, nah kita pengen kampanyekan bahwasanya pink itu bukan cuma warna perempuan, tapi laki-laki juga boleh pakai. Tetap ganteng dan juga maco Iya. ya. Oke, terima kasih banyak untuk Fatar karena waktu Iya. kita memang sudah sedikit sekali ya. Dan terima kasih juga sukses untuk kalian juga Fatar. Mudah-mudahan nanti program kedepannya bisa berjalan dengan baik Amin. ya. Dan anak-anak Aceh ini memiliki masa yang cerah. Siap. Oke, baik terima kasih banyak pemirsa. Saya Agus Tiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.